Pertanyaan mengenai keberadaan kejahatan dan penderitaan dalam dunia menjadi perenungan panjang dalam sejarah umat manusia. Salah satu pertanyaan yang cukup sulit adalah jika Allah itu maha baik dan maha kuasa, mengapa ia membiarkan kejahatan dan penderitaan terus berlangsung di dunia ini? Atau dengan kata lain, jika Allah tidak bisa menghilangkan penderitaan, bukankah itu berarti ia tidak maha kuasa? Bagaimana iman Kristen memberi jawab atas pertanyaan ini? Mari kita bahas bersama. Sebelum menjawab lebih jauh, kejahatan dalam pengertian penderitaan di dalam dunia filsafat dibagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan moral, moral evil, dan kejahatan alamiah, natural evil. Kejahatan moral adalah tindakan manusia yang melanggar kehendak dan hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan, seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, penindasan, dan sebagainya. Semua tindakan ini bisa kita temukan setiap hari dalam pemberitaan media massa maupun elektronik. Sementara kejahatan alamiah adalah penderitaan yang berasal dari bencana alam, penyakit, atau kondisi yang terjadi di luar kendali manusia seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Keduanya menimbulkan penderitaan, kesusahan, dan kemalangan bagi banyak orang, baik orang percaya maupun bukan percaya. Semua peristiwa ini kadang menimbulkan keraguan untuk percaya pada keberadaan Allah yang baik. Masakan Allah yang katanya maha baik memberikan semua penderitaan itu pada umat manusia? Sebenarnya, dari mana kejahatan itu dan siapa yang menyebabkan semuanya? Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Kejadian 1 ayat 27, termasuk di dalamnya diberikan free will, kehendak bebas. Ini berarti manusia memiliki kapasitas untuk memilih, menentukan, mengambil keputusan, termasuk memilih untuk mentaati atau melawan Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena menggunakan free will-nya dengan memilih memakan buah yang dilarang dan melawan apa yang Tuhan perintahkan. C.S. Lewis dalam bukunya The Problem of Pain pernah menulis, Allah menciptakan makhluk dengan kehendak bebas. Ini berarti mereka bisa memilih untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Tanpa itu, tidak akan ada makhluk moral, hanya robot. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dunia ikut rusak. Kejatuhan ini membawa dampak global, adanya penderitaan alamiah seperti penyakit, bencana, dan kematian, serta terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah dan sesama. Rasul Paulus menulis bahwa seluruh ciptaan sama-sama mengeluh dan merasa sakit bersalin sampai sekarang, Roma 8 ayat 22. Ini sebagai dampak akibat kerusakan dosa yang masuk ke dalam dunia. Paulus ingin menunjukkan bahwa penderitaan ini bukan akhir, melainkan bagian dari proses menuju pemulihan total ketika kemuliaan Allah dinyatakan. Saat ciptaan dibebaskan dari belenggu kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan menjadi anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Alkitab secara tegas menyatakan bahwa Allah bukan pencipta kejahatan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 tertulis, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Namun Allah mengizinkan keberadaan kejahatan dalam dunia ini. Mengapa? Disinilah perenungan teologis dibutuhkan. Para teolog seperti Agustinus, Thomas Aquinas, hingga teolog modern seperti Alvin Plantinga berusaha menjelaskan bahwa keberadaan kejahatan tidak membatalkan sifat Allah yang maha kuasa dan maha baik, melainkan memperlihatkan kompleksitas dunia yang diciptakan dengan kehendak bebas. Beberapa alasan teologis yang dapat menjelaskan mengapa Allah mengizinkan kejahatan itu terjadi. Pertama, membentuk karakter dan iman. Penderitaan dan tantangan sering menjadi alat yang Allah pakai untuk mendewasakan iman dan membentuk karakter rohani seseorang. Seperti emas dimurnikan dalam api, demikian pula manusia dikuatkan dalam penderitaan. R.C. Sproul menegaskan bahwa Allah tidak pernah membuang penderitaan yang diizinkannya. Ia menggunakannya untuk mengubah hati dan membentuk orang-orang kudus. Penulis surat Roma malah menuliskan sesuatu yang mengejutkan mengenai penderitaan.
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3-5. Kedua, mencari Allah dan bergantung padanya. Rasul Paulus menderita sebuah penyakit yang sangat serius, namun tidak diketahui penyakitnya. Penyakitnya disebut sebagai duri dalam daging, yang tentu bukan hanya membuatnya tidak nyaman, tetapi juga mengalami kesakitan dan penderitaan yang luar biasa. Penyakit ini sangat mengganggu aktivitas dan pelayanannya. Dia sudah berdoa 3 kali kepada Tuhan supaya mengangkat penyakitnya, tetapi jawab Tuhan padanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayat 9. Penderitaan dan sakit penyakit ini membuatnya terus bergantung pada anugerah Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. Penderitaan menjadi sarana bagi manusia untuk mengalami kedalaman kasih karunia Allah dan sadar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dirinya sendiri. Ketiga, Allah masuk dan berbagi dalam penderitaan. Salah satu keunikan iman Kristen adalah bahwa Allah sendiri tidak tinggal jauh dari penderitaan manusia, tetapi justru masuk ke dalamnya melalui pribadi Yesus Kristus. Yesus, anak Allah, datang ke dunia bukan dalam kemegahan, tetapi dalam kerendahan. Ia rela menderita dan akhirnya mati di kayu salib, bukan karena ia lemah, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar bagi umat manusia. Salib bukanlah simbol kekalahan, tetapi kemenangan kasih yang mengalahkan kejahatan dan penderitaan. Di sanalah kita melihat Allah tidak menghindar dari realitas hidup manusia yang pahit, melainkan mengalaminya dan menanggungnya bersama kita. Keempat, tetap percaya di tengah penderitaan. Meskipun tidak semua pertanyaan tentang penderitaan memiliki jawaban yang memuaskan secara logika, iman Kristen mengajak kita untuk percaya bahwa Allah itu baik, bijaksana, dan berdaulat. Seperti Ayub, kita belajar untuk berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub 42 ayat 2. Dengan iman, kita tidak hanya bertanya mengapa, tetapi juga berseru, "Tuhan, tolong aku memahami dan mengikut Engkau meski dalam penderitaan." Penderitaan dan kejahatan tidak akan berlangsung selamanya. Alkitab menjanjikan bahwa akan tiba waktunya ketika Allah menciptakan langit dan bumi yang baru, tempat di mana tidak ada lagi air mata, penderitaan atau maut. Dan Ia akan menghapus segala air mata. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Wahyu 21 ayat 4. Tim Keller dalam bukunya Walking with God Through Pain and Suffering menyatakan, kekristenan bukan hanya menjelaskan mengapa dunia ini rusak, tetapi juga memberikan janji bahwa suatu hari semuanya akan dipulihkan. Iman Kristen tidak menutup mata terhadap penderitaan, tetapi menawarkan harapan hidup yang kekal di dalam Kristus. Segala yang salah akan diperbaiki, segala yang jahat akan dihakimi dengan adil. 2 Korintus 5 ayat 10. Allah mengizinkan kejahatan dan penderitaan bukan karena Ia tidak sanggup atau tidak peduli, tetapi karena Ia memberi ruang bagi kebebasan manusia dan kasih sejati. Namun Ia tidak membiarkan kejahatan berkuasa selamanya. Di kayu salib Allah menaklukkan kejahatan dengan kasih. Dalam kebangkitan Ia memberikan kemenangan atas maut. Seperti yang dikatakan Paulus, "Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Roma 8 ayat 18. Dalam Kristus kita menemukan bukan hanya penghiburan, tetapi juga tujuan dalam penderitaan dan jaminan bahwa suatu hari nanti segala luka akan disembuhkan oleh kasih yang kekal. Kiranya kita semua boleh dimengerti dan diberkati melalui pembahasan ini. Bila Anda ingin memberikan pesan, tanggapan, atau pertanyaan, silakan tuliskan dengan baik dalam kolom komentar. Sampai bertemu lagi dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.